manakala pemerintahan desa kita ini sudah sangat menyadari bahwa pada saat penyampaian visi misi secara politik, janji politik calon kepala desa dan begitu menjadi kepala desa terpilih, maka visi misi itu tidak serta-merta bisa begitu efektif dilaksanakan oleh kepala desa terpilih gitu kan, kalau tidak melalui sebuah proses berikutnya, yaitu musrenbang, musdes, yang di sana adalah domain dari BPD kan begitu. Jadi disinilah kenapa BPD menjadi penentu arah penyelenggaraan pemerintahan, karena ya dengan kesepakatan antara kepala desa dan BPD, maka visi misi itu bisa direalisasikan, bisa diimplementasikan. Ini dari visi misi. Lantas terkait dengan ending goal atau tujuan dari visi misi. Nah, menyadari potensi yang ada di lapangan, Mbak Tias, bahwa beberapa waktu yang lalu kita keliling ke seluruh provinsi Jawa Timur, masih ada gap. Kalau ataupun ini nanti bisa diisi oleh teman-teman pendamping lokal desa atau pendamping desa atau TPP gitu, kira-kira mempertajam lagi, mendaratkan SDGs desa sesuai dengan potensi lokal desanya, kan? Karena disitulah nanti biar visi misi kepala desa, yang menjadi visi misi pemerintah desa itu bisa semakin terarah, gitu. Tidak lagi seperti analogi yang kedua. Analogi kedua itu petualang, ending goal-nya apa, visi misinya apa, tidak sesuai dengan harapan pemerintah dalam hal ini yang sudah menyepakati konsensus adanya SDGs desa. Nah, ini tolong juga secara spesifik, saya rasa TPP, teman-teman pendamping juga sudah sangat mengawal agar program-program yang sudah dicanangkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini bisa sesuai dengan peraturan presiden lah nomor 59 tahun 2017 terkait dengan SDGs. Saya rasa kita perlu di sana, Mbak. Di penentunya itu adalah penentu terkait dengan visi misi. Dan ini harus kita deklarasikan bersama, Mbak. Jadi pemerintah desa tidak saja merasa mampu ketika menjadi kepala desa terus mengabaikan BPD. Kita harus sama-sama mendeklarasikan kita satu kesepahaman bahwa dalam pemerintahan desa, BPD juga lembaga penyelenggaraan pemerintah desa dengan memahami tugas fungsi masing-masing. Nah, ini tidak lepas dari pengawalan dari teman-teman birokrasi, gitu, stakeholder kita, para pembina kita, kecamatan, kapasitas kewenangan yang ada di kecamatan ini kerap kali belum membangun sebuah keseimbangan pada saat koordinasi dengan pemerintah desa dan koordinasi pembinaan dengan BPD. Saya rasa di mana-mana dirasakan itu, karena kita selalu keliling dan kita diskusi lah. Kita sering diskusi dengan teman-teman seluruh Indonesia. Yang ini juga sudah kita sampaikan kepada supra desa kita dalam hal ini mulai dari camat sampai bupati melalui DPMD gitu kan. Ini salah satu bagian yang terus kita perjuangkan. Saya rasa itu, Mbak. Kalau materi yang ini boleh dibagikan saja nanti, Mbak. Kita tidak mengulas lagi materi literasi regulasi dan sebagainya macam pesan-pesan penting itu sebagai penyelarasan saja. Jadi kami ingin memastikan situasi yang analogi kedua kita ini seperti pemerintahan desa ini seperti berpetualang, agar dalam petualangan ini kepala desa selalu berdampingan dengan navigator, kan? Dengan pembawa kompas yang namanya BPD. Kalau BPD-nya ini mengarahkan pada kompas arah yang salah, maka ya salah juga. Risikonya di situ. Maka dari itu, yang materi bagian-bagian penting yang di-share itu saya rasa disampaikan, nanti kita didiskusi untuk membangun sebuah psikologi bersama bagaimana kita menjadi BPD yang nyata-nyata penentu arah penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya rasa itu, Mbak. Ya, sampai akhir tidak apa-apa disampaikan. Nah, saya rasa lengkap lah kalau di sana, cuman saya ingin memastikan poin-poin yang di materi itu hasil akhirnya adalah
BPD memang benar-benar menjadi penentu arah kebijakan arah penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena tanpa BPD, termasuk yang kemarin saya di WA oleh teman-teman itu, ada tanda tangan BPD yang dipalsukan. Nah, ini kembali kepada hati nurani lokal lah ya, termasuk talenta anggota BPD dan kejujuran kepemimpinan desa lah, dalam hal ini adalah kepala desa. Dan ini juga menjadi evaluasi bagi teman-teman stakeholder birokrasi di kecamatan, Kasipem, pemerintahan Pak Camat, DPMD, agar selalu membuka ruang bersama. Kemarin itu sudah dipastikan dari provinsi, DPMD provinsi, bahwa BIMTEK ini nanti menghadirkan satu paket, yaitu kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Tidak ada dusta di antara kita. Ini sudah menjadi komitmen, jadi tidak ada lagi keperpihakan yang tidak mau keseimbangan, tapi kita menjadi persenyawaan kendaraan yang tadi itu analogi kedua adalah berpetualang. Di dalam petualang kendaraan ini navigator, penumpang, driver, dan ini kita sudah menjadi the winning team lah. Tidak ada terus saling berpotensi tidak harmonis, kira-kira seperti itu.